Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faskinanda Feira dengan NPM 214111021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai entering foreign markets. Langsung saja, yang pertama yaitu, apa itu pasar luar negeri? Pasar luar negeri adalah pasar yang berada di luar batas negara asal perusahaan. Ini meliputi semua potensi pelanggan, peluang bisnis, dan saluran distribusi yang ada di negara-negara lain selain negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Memasuki pasar luar negeri memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen internasional, berpartisipasi dalam ekonomi global, dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan yang tidak tersedia di pasar domestik. Mengapa sih memasuki pasar luar negeri? Yang pertamanya itu ada peluang pertumbuhan, akses ke pasar baru, dan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Yang kedua itu ada diversifikasi risiko, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang ketiga itu ada keuntungan kompetitif, memanfaatkan keunggulan kompetitif global seperti biaya produksi yang lebih rendah. Yang terakhir itu ada inovasi dan inspirasi, menstimulasi inovasi dan adaptasi produk berdasarkan tren global. Slide selanjutnya itu ada riset pasar. Yang pertama itu analisis pasar target, seperti profil demografis, kebutuhan dan preferensi, ukuran pasar. Profil demografi sendiri yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pola belanja konsumen. Sedangkan kebutuhan dan preferensi yaitu apa yang dicari konsumen di pasar tersebut, produk atau layanan apa yang mereka butuhkan. Dan untuk ukuran pasar yaitu potensi pasar dan jumlah konsumen potensial. Permintaan dan tren. Tren konsumsi, pola konsumsi yang sedang berkembang, misalnya tren kesehatan, teknologi, atau keberlanjutan. Pertumbuhan pasar, seperti proyeksi pertumbuhan pasar dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga yaitu ada kompetisi dan peluang. Analisis pesaing. Siapa pesaing utama di pasar? Apa kekuatan dan kelemahan mereka? Sedangkan peluang pasar yaitu ada area di mana ada permintaan tinggi, tetapi persaingan rendah, atau celah pasar yang belum terpenuhi. Untuk slide selanjutnya yaitu ada strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama yaitu ada metode distribusi, yaitu ada ekspor langsung, menjual produk langsung ke pelanggan atau distributor di negara target. Lisensi, memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi atau menjual produk Anda. Yang ketiganya itu ada franchising, mengizinkan perusahaan lokal untuk menggunakan merek dan model bisnis Anda. Dan yang terakhir itu ada kemitraan atau aliansi strategis, bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan pengetahuan dan jaringan mereka. Untuk strategi yang kedua yaitu ada strategi pemasaran dan penjualan. Yang pertamanya itu ada penyesuaian produk, menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan lokal atau regulasinya. Penetapan harga, menetapkan harga yang kompetitif berdasarkan daya beli lokal dan biaya operasional. Dan promosi dan periklanan. Mengadaptasi pesan, pemasaran, dan strategi periklanan untuk budaya dan preferensi lokal. Dan yang ketiga yaitu ada strategi penyesuaian produk dan harga. Yang pertama itu penyesuaian produk dan harga kebutuhan lokal. Memodifikasi produk untuk memenuhi standar atau preferensi lokal, misalnya ukuran, rasa, dan desain.
Yang selanjutnya itu ada strategi harga. Menetapkan harga yang sesuai dengan pasar lokal untuk mempertimbangkan biaya logistik dan pajaknya. Untuk kita yaitu ada hambatan dan risiko. Untuk yang pertama yaitu ada hambatan hukum dan regulasi, seperti regulasi perdagangan, aturan dan pernyataan impor-ekspor yang berlaku di negara target. Yang selanjutnya ada standar, kualitas, dan sertifikasi. Persyaratan kualitas produk dan sertifikasi yang harus dipenuhi. Dan peraturan pajak dan bea cukainya. Pajak dan tarif yang dikenakan pada produk impor. Yang kedua yaitu ada risiko ekonomi dan politik. Ketidakstabilan ekonomi seperti fluktuasi mata uang, inflasi, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta risiko politik, perubahan kebijakan pemerintah, ketegangan politik, atau ketidakpastian hukum. Yang ketiga yaitu ada budaya dan perbedaan bahasa. Hambatan untuk bahasa yaitu tantangan komunikasi yang mungkin timbul dari perbedaan bahasa. Perbedaan budaya juga, perbedaan dalam kebiasaan, nilai dan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi pemasaran dan penjualan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada contoh perusahaan yang berhasil. Salah satunya yaitu ada Nike. Negara targetnya yaitu Cina. Strategi yang digunakan Nike melakukan riset pasar mendalam untuk memahami preferensi konsumen di Cina. Mereka juga berinvestasi dalam pemasaran lokal dan sponsor atlet, serta acara olahraga di Cina. Hasil dan dampak yang didapatkan oleh Nike sendiri yaitu Nike telah menjadi salah satu merek olahraga terkemuka di Cina dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan dan pangsa pasar yang kuat. Keberhasilan ini berkat strategi pemasaran yang adaptif dan pemahaman yang mendalam tentang pasar lokal. Untuk kesimpulannya yaitu memasuki pasar luar negeri memerlukan riset pasar yang mendalam untuk memahami target, permintaan, dan kompetisi strategi masuk pasar. Harus mencakup metode distribusi, pemasaran yang sesuai, dan penyelesaian produk dengan kebutuhan lokal. Menghadapi hambatan hukum, risiko ekonomi, politik, dan perbedaan budaya dari bahasa juga merupakan hal penting. Studi kasus perusahaan yang berhasil memberikan wawasan berharga. Langkah selanjutnya melibatkan perencanaan dan penyesuaian strategi, serta pemantauan hasil untuk adaptasi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.